Jadi kali ini tuh aku pengen cerita soal kucingku. Dia itu lagi ada masalah di bagian tenggorokannya. Di tenggorokan dia ada semacam kayak gumpalan gitu, kayak bengkak dua biji ya, kanan sama kiri gitu. Beberapa waktu lalu sewaktu dia vaksin gitu ke dokter, katanya ini tuh dia tiroidnya bengkak gitu, kanan sama kiri gitu. Terus katanya sih kemungkinan karena alergi gitu, karena alergi. Kucingku ini kan suka banget makan ayam ya, dia aku udah pernah cerita kalau dia tuh nggak mau makan kayak dry food atau ya kayak semacam dry food gitu, dia dia nggak mau, dia cuma maunya tuh ayam gitu, ayam, dia makannya ayam rebus gitu. Eh, nah katanya si dokternya kemungkinan tuh dia tiroidnya bengkak karena alergi gitu, karena alergi ayam gitu, ayam rebus. Tapi terus aku mikir-mikir gitu, kayak bukannya kucing emang makan daging ya, harusnya kucing harusnya emang makan makan daging gitu, kayak dry food aja kan kayak bukan makanan yang paling alaminya kucing gak sih kalau dry food gitu. Cuman ya udahlah, si kucingku ini akhirnya aku coba latih buat makan dry food gitu. Cuman ya itu, ketika kucingku aku latih buat makan dry food, dia tuh nolak banget loh, sama kayak sebelumnya dia nggak suka gitu. Bahkan ketika dry foodnya aku campur pakai ayam gitu, dia kelihatannya marah gitu, kayak matanya tuh kayak kelihatan marah gitu. Terus ya udahlah, aku balikin ke ayam lagi gitu, kayak ya mungkin harus pelan-pelan banget kali ya, kayak aku ngasih ayamnya lebih banyak banget, terus dry foodnya mulai dikit-dikit, atau mungkin aku campur wet food kali, wet food yang aromanya lebih daging banget gitu. Soalnya dia doyan treat gitu, tapi dia doyan treatnya tuh yang rasa ayam gitu. Dan itu pun nggak semua merek. Sebenarnya aku bingung gitu loh, aku bingung gimana solusinya ya si kucingku ini tuh biar mau makan dry food gitu. Tapi eh, semalam aku kan ngerebusin dia ayam ya, aku ngerebusin dia ayam kayak biasanya gitu. Nah ketika aku ngerebus ini, kan aku lagi lapar juga gitu ya. Jadi beberapa potong ayam yang aku rebus itu tuh ya udah aku makan aja, aku cemilin gitu beberapa, karena buat nahan aku lapar sambil masakin dia dulu, karena si kucingku ini kemarin tuh ayamnya habis gitu, jadi dia kelaparan banget dan dia kayak tantrum gitu lah, jadi aku mentingin dia dulu lah sambil ayamnya aku cemilin dikit-dikit. Nah setelah aku nyemilin ayamnya si kucingku ini, nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba perutku rasanya agak aneh gitu. Sebenarnya aku agak curiga kenapa gitu. Terus paginya paginya tuh gitu kenapa, ini maaf ya, agak agak toilet gitu. Paginya tuh aku ketika ketika buang air gitu, buang air kecil gitu, rasanya tuh agak perih gitu, agak sakit gitu. Terus aku kepikiran kayak, apakah sebenarnya airnya yang bermasalah gitu, bukan ayamnya, karena aku ngerebus ayam ini tuh pakai air keran gitu ya. Karena sepanjang pengalamanku sebenarnya, sepanjang aku minum air keran, sebenarnya aku nggak pernah terlalu bermasalah sama air keran gitu, kayak mungkin karena sebelumnya aku tuh tinggal di tempat kayak pegunungan gitu ya, jadi air kerannya tuh kayak seger gitu dari sumur gitu. Tapi kali ini aku ngerasa kayaknya air kerannya bermasalah gitu. Kenapa kenapa aku bisa mikir kalau air kerannya bermasalah gitu? Karena sebenarnya di daerah sekitarku ini, tempat aku tinggal gitu, itu banyak banget orang yang bakar sampah gitu, hampir tiap hari, entah itu pagi, siang atau malam gitu. Nah asapnya tuh ngepul ngepul banyak banget lah gitu loh. Aku pun bisa bertahan di ruangan ini pun karena aku punya air purifier gitu, kayak buat buat nyaring udara gitu. Nah aku curiga si air yang aku pakai buat ngerebus ayam ini, dia terkontaminasi, kecampur sama asapnya itu. Karena kan air di tempat tinggalku ini seperti dari sumur ya. Dari sumur kan, sumur nyerap dari hujan gitu, hujan ke tanah, terus ke sumur gitu. Nah aku curiga bisa jadi air hujannya ini dia kecampur sama asap si bakaran itu, si orang-orang yang bakar sampah itu gitu. Terus dia ngeresep ke tanah, terus ke sumurku. Nah bisa jadi di tanahnya juga udah terkontaminasi sama sampah gitu, sama abu-abu sampah yang orang-orang di sekitar sini pada bakar gitu.
Cuman aku nggak tahu ini parah banget anjir, soalnya setiap hari orang-orang bakar sampah. Ini udara terpolusi, air terpolusi, kucingku kena gitu. Aku juga kena ini. Kayak ya buat sementara sih kemungkinan kucingku ini aku bakal coba rebusin pakai air matang aja ya. Aku tahu sih lebih boros, cuman aku nggak tahu daripada kucingku kenapa-napa kan, daripada kucingku sakit makin parah gitu, si si gondoknya, si tiroidnya dua itu nggak sembuh-sembuh. Kayaknya aku harus ngerebusnya pakai air matang dulu gitu. Soalnya aku curiga kayaknya ini kucingku bukan karena alergi ayam. Kayak kalau kata dokter kan alergi ayam. Bisa jadi kucingku ini bermasalah karena emang air di sini tercemar sama sampah gitu. Ya sebenarnya aku juga sebenarnya jujur ya, kalau aku sebenarnya juga lagi ngerencanain buat pindah dari tempat tinggalku ini gitu. Karena tempat tinggalku ini tuh aku ngerasa anjir nggak ngerti banget. Di sini aku ngerasa ada ketimpangan sosial yang cukup gede ya. Soalnya di dekat di daerahku itu sebenarnya kayak aku ngerasa pemukimannya tuh kayak orang-orang desa, orang-orang yang nggak begitu berpendidikan gitu. Ya mungkin itu kenapa mereka bakar sampah juga gitu loh. Dan sebenarnya walaupun di sebelah sini tuh juga ada orang-orang perumahan gitu, tapi aku ngerasa orang-orang perumahannya kayaknya nggak terlalu peduli gitu loh. Nah, aku nggak mau menyalahin orang-orang perumahannya, intinya yang aku sebut nggak peduli ini adalah sebenarnya di daerahku sini tuh kayaknya ada masalah soal pembuangan sampah gitu, dimana aku ngerasa orang yang datang buat mungutin sampah di rumah-rumah tetangga, di rumah-rumah masyarakat gitu, warga, nggak tahu kenapa tuh jarang banget datang gitu. Datang pun mungkin sebulan cuman 2 kali, cuman sekali, nggak tahu. Beda sama dulu ketika aku ada di Jakarta gitu, aku sempat di Jakarta. Ketika di Jakarta hampir setiap hari gitu, di Jakarta Selatan aku hampir setiap hari sampahku diambilin itu. Tapi di sini sebulan aja jarang-jarang, 1 2 kali doang. Aku ngerasa mungkin itu yang bikin orang-orang di sekitar sini pada akhirnya mereka bakar sampah gitu. Ya cuman aku nggak ngerti lah kenapa juga warganya juga nggak ngambil solusi lain kalau misalkan memang orang yang dari ya, tapi susah lah kayaknya tuh masalah ormas kali ya, masalah mungkin sampahnya dikuasai sama ormas. Aku nggak tahu lah, intinya anjir ini parah banget di daerahku tuh, sampahnya parah banget, udah tercemari, air tercemari. Ya intinya itu aja sih dari aku. Kali ini aku pengen cerita itu aja soal soal masalah pencemaran di sekitar sini ya. Kalau kamu suka cerita yang jujur apa adanya kayak gini, atau kamu pengen ngikutin perjalanan penulis di negara dengan minat baca terendah kedua terendah di dunia gitu, kamu bisa subscribe channel ini, kamu bisa ikutin aja perjalananku di sini. Aku bakal cerita banyak. Intinya itu aja. Makasih ya udah dengerin sampai sekarang, sampai detik ini. Udah.